apresiasi negara terhadap yang berprestasi terus-menerus. Farel Prayoga yang kemarin menyanyi di istana, semua memuji, bahkan para menteri sampai presiden ikut joget. Selanjutnya, negara memberikan hak kekayaan intelektual. Wow, ini apalagi masih kecil, bukan lagunya kok mendapatkan hak kekayaan intelektual. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau ngomong Farel Prayoga ya tidak ada yang perlu dipermasalahkan kecuali bagaimana kita apresiatif. Farel, selamat, kalian adalah orang yang hebat untuk negeri ini, menginspirasi para generasi SD, anak-anak untuk berprestasi. Ya, masih teringat kenangan pada tanggal 17 Agustus kemarin penampilan Farel di Istana Negara dan semuanya terpukau, terhipnotis mengikutinya. Namun pada beberapa saat kemudian mendapatkan hak kekayaan intelektual. Sebetulnya siapa sih Farel? Ayo kita ulas semuanya, mulai dari lagu apa yang ditampilkan, dari mana lagunya, dan siapa sebetulnya dia, kesehariannya bagaimana, dan bagaimana posisi hak kekayaan intelektual. Kita lihat di beberapa media. Pertama itu kita lihat di Detik. Ojo dibandingke, dapat haki, Abah Lala kagum pertama kali bertemu Farel Prayoga. Ini adalah yang menciptakan lagu, kaget saja. Dia yang menciptakan, nggak taunya yang mendapatkan sesuatu malah Farel. Namun tidak dipermasalahkan, semuanya support. Nanti kita pilih. Selanjutnya di Farel Prayoga anak siapa? Berikut profil dan biodata dari umur, orang tua, asal, waktu cilik sampai kemudian di istana. Wah, ini nanti kalian bisa milih. Selanjutnya di Kompas, ini agak lama sih, 2 hari yang lalu. Pulang ke Banyuwangi, Farel Prayoga dikawal polisi dan TNI, disambut tangis haru tetangga. Wah, ini pasti. Kalau kalian, anak kalian menjadi bagian dari prosesi resepsi HUT dan di situ semua melotot, pasti terharu ketika pulang. Selanjutnya di Detik, cerita Farel Prayoga tampil di istana hanya bawa baju seragam seadanya. Juga di Detik, cerita Farel Prayoga dari mengamen hingga bikin istana negara bergoyang. Ayo kalian pilih mana? Semuanya perlu dibaca ya. Namun kita lihat dulu siapa beliau itu. Ini dari sebuah media yang mungkin kalian tidak begitu mendengar. Farel Prayoga menggoyang seluruh istana, sukses di usia belia. Lantas siapa sih dia itu? Dikatakan di sebuah media online ini, dia adalah bergabung dengan Aneka Safari Record. Berbagai video yang menampilkannya dalam bernyanyi telah ditonton berjuta-juta kali di YouTube di label tersebut. Jadi intinya ya sudah bukan orang sembarangan. Beredar kabar bahwa Farel Prayoga merupakan putra dari seorang biduan dangdut dan koplo, Vita Alvia asal Banyuwangi yang populer dengan lagunya Si Malakama. Namun ini kemudian diklarifikasi, nggak tahunya dia adalah ya bukan, dan tidak pernah menampilkan di situ. Selanjutnya kalau kita melihat di Kompas tadi, semuanya keharuan. Intinya kalian biasa melihat bagaimana suasana di Banyuwangi, semua tumplek-plek sekampung
Bagaimana menerima Farel Prayogo tangis haru pecah saat Farel tiba di kampung halamannya di Dusun Sumberjo, Desa Kepundungan, Kecamatan Serono. Jadi kalau begitu memang bukan orang kota ya, orang desa. Terlihat ya, Dusun Sumberjo. Kalian bisa melihat, memperhatikan di salah satu di dusun di Desa Kepundungan di Serono. Jadi bukan di sentral kota ya, karena ada sesuatu yang dia berikan. Dan kalau melihat di Detik, mengamen hingga bikin istana negara bergoyang. Intinya di sini adalah dia bersama orang tuanya keliling di berbagai tempat Banyuwangi karena kondisi keuangan, maka ya harus mengamen. Orang tuanya, bapaknya khususnya karena dalam kondisi perekonomian yang kurang, dia yang memanggul sonnya. Jadi kalau kalian menemukan anak-anak belia kecil di situ lagunya enak dan mengamen, mungkin suatu saat seperti Farel juga, dan akhirnya disambut dengan hak kekayaan intelektual. Ayo kita baca agak serius ini. Ojo dibandingke dapat haki, Abah Lala kagum bersama pertama kali bertemu Farel Prayoga. Kalau ini serius. Pencipta lagu Ojo dibandingke Abah Lala mengaku bersyukur usai menerima pengukuhan hak cipta. Pengukuhan ini langsung dari Menteri Hukum HAM RI Yasona Lawli. Jadi sesuatu karya kalian, ini Abah Lala, langsung mendapatkan apresiasi. Saya merasa bersyukur sekali mendapatkan penghargaan untuk Ojo dibandingke, kata Abah Lala di malam syukuran peringatan HUT ke-77 Kemenkumham di Golden Ballroom The Sultan Hotel Jakarta Kamis kemarin. Jadi Kamis malam atau malam Jumat itu proses pemberian hak kekayaan intelektual dari Kemenkumham. Pria bernama asli Agus Purwanto itu juga mengucapkan terima kasih lagunya bisa diterima di Istana Merdeka. Bahkan banyak mengundang jajaran menteri dan tamu undangan HUT RI ke-77. Kalian pasti tahu juga, semuanya kalau kalian mengikuti prosesi upacara kemarin melalui streaming atau melalui televisi pasti menikmatinya. Terima kasih sebesar-besarnya khususnya yang di 17 Agustus kemarin nyanyi dan joget. Dan bersama lagu ciptaan saya yang dinyanyikan oleh adik Farel Prayogo, kata Abah Lala. Ini pertama kalinya Abah Lala bertemu Farel Prayogo. Ngeri ya. Abah Lala mengaku senang. Abah Lala juga kagum dengan Farel yang mau bernyanyi bahasa Jawa. Saya bangga dan senang karena ternyata anaknya masih kecil seperti ini, tapi nanti kalau sudah besar bisa lebih menguasai lagi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Iya, kalau tegakkan kebenaran itu Farel Prayoga, kalian pasti ya harus diapresiasi. Begitu juga Abah Lala, Agus Purwanto yang menciptakan lagu tersebut. Namun pasti kalian bertanya, ini apa sih maksudnya dari Kemenkumham kok memberikan hak kekayaan intelektual kepada Farel? Begitu juga Abah Lala. Padahal kalian tahu kan, yang menciptakan lagu itu Abah Lala, bukan Farel. Farel menyanyikan lagu dan pada suasana kemarin itu baru pertama kali ketemu. Jadi kan, ini sepertinya nggak percaya bahwa orang yang membawakan lagu dan orang yang menciptakan lagu itu mendapatkan hak kekayaan intelektual. Jadi kalau dalam bahasanya Pak Menkumham Yasona Lawli, kalau kalian menirukan model Farel pada waktu 17 Agustus harus membayar royalti. Begitu juga menyanyikan lagunya. Jadi kalau begitu ya harus hati-hati. Jadi kalau kalian yang suka menjadi konten kreator, menampilkan di YouTube kalian atau media sosial kalian juga harus hati-hati kena klaim copyright. Pecinta masa depan negeri,
Sehingga dari sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan ya. Pertama, hak kekayaan intelektual itu kata Menkumham sampai meninggal dunia, pasca 70 tahun meninggal dunia akan mengalir. Asik kan? Jadi kalian kalau memang produktif, kreatif, silahkan menciptakan sesuatu dan itu akan menjadi sesuatu bagi kalian dan keluarga kalian. Kedua, Pharrell mungkin tidak bermasalah ketika menampilkan lagunya. Maksudnya menampilkan lagu yang diciptakan oleh Abah Lala. Ketika hal itu tidak dipermasalahkan oleh keduanya. Jadi bahkan di sini Abah Lala, Agus Pranto merasa bangga karena dengan penampilan Pharrell lagu itu menjadi sesuatu. Maksudnya direspon positif oleh seluruh rakyat bahkan presiden. Kemudian yang ketiga, anak kecil, hak kekayaan intelektual. Tadi kalau saya mendengarkan di dialog di Suara Surabaya itu, apa sih ketika Pharrell diberi simbol duta haki untuk anak-anak? Apakah ini tidak mengganggu dengan posisi dirinya sebagai pelajar? Ini kan nanti kalau dalam bahasa Bupati Banyuwangi, jangan sampai siapapun termasuk Kemenkumham itu mengeksploitasi terhadap Pharrell Prayoga. Jangan sampai suasana 17 Agustus kemarin menjadi pintu masuk mengeksploitasi. Oh, ini ngeri apa yang disampaikan Bupati Banyuwangi itu. Intinya kembali kepada posisi Pharrell adalah sebagai siswa. Dan kalian kan juga melihat yang viral kemarin ketika Pak Jokowi berpesan kepada Pharrell, boleh berprestasi tapi ingat sekolahnya. Sehingga kembali dari situ ya, posisi Pharrell pelajar ya, yang utama itu adalah studi. Kalian adik-adik ya harus studi, fokus studi. Berprestasi itu oke, tetapi studi yang utama. Sehingga pesan yang disampaikan oleh Bupati tadi, jangan sampai eksploitasi terhadap Pharrell, meskipun Kemenkumham itu niatnya bagus, yaitu menjadikan duta haki, maka hal ini jangan sampai mengganggu posisi Pharrell sebagai pelajar. Sehingga ya sebagai duta haki berjalan seperti Melly Goeslaw ataupun lainnya, tetapi sebagai pelajar yang sebetulnya kalau kalian melihat proses hidupnya Pharrell ya, itu kan tidak sengaja ya. Dari prosesnya itu mulai dari pengamen jalanan yang sebetulnya bukan karena keinginan, tetapi karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akhirnya apa yang menjadi keinginan itu kemudian terjawab. Maksudnya pertama pada waktu ngamen oke, selanjutnya dipanggil oleh istana dan kemudian semua mengapresiasi. Namun pasti jarang orang melihat proses itu semuanya. Banyak anak jalanan yang tidak seperti Pharrell, namun kalau serius pasti akan bisa berprestasi seperti Pharrell. Pecinta masa depan negeri, itulah hak kekayaan intelektual yang dihadirkan oleh Kemenkumham untuk Pharrell sama Abah Lala. Sehingga kalian yang belum mempunyai prestasi hak kekayaan intelektual, ayo kita menampilkan sesuatu untuk negeri ini. Apapun kalian, apakah itu yang kalian cintai, atau karena terpaksa seperti Pharrell mencari sesuap nasi dengan mengamen. Namun kalau dijalani dengan baik, disyukuri, akan mendapatkan buahnya. Dan yang lebih penting itu ketika dipanggil oleh istana, wow, penampilan sebelumnya Riok Ponorogo yang melegenda itu hilang dengan nyanyian Pharrell. Padahal orang-orang yang melihat Riok Ponorogo atau sang penari yang sekian ratus itu seperti luar biasa, tapi tidak seheboh, seviral Pharrell. Semoga bermanfaat, menginspirasi kalian. Like, subscribe, comment, and share.
Sampai jumpa.